Mas Bro Mbak Bro, kami dari kelompok peduli hukum ingin berbagi pengalaman selama 2 minggu mengerjakan proyek hukumin. Tujuannya, kami ingin menghilangkan stigma kalau hukum itu gak adil dan hukum itu bisa dibayar. Sebelum kita melanjutkan topik, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Halo, perkenalkan nama saya Zakiah Lainun Zain sebagai editor video YouTube Peduli Hukum. Saya memilih jobdesk ini karena dari SMP saya suka mengedit video. Biasanya saya mengedit dari jam 1 sampai jam 3 siang dan mengupload videonya ke YouTube. Cara saya mengatur waktu untuk mengedit video, biasanya saya selesaikan tugas dari sekolah secepat mungkin dan teliti, dan jika semuanya sudah beres, disitulah kesempatan saya untuk mengerjakan editan. Biasanya kendala yang saya alami adalah sinyal yang buruk untuk mengupload video dan penyimpanan yang cukup besar. Cara saya mengatasinya dengan mengupload menggunakan kuota, karena kalau menggunakan wifi biasanya lemot dan membersihkan foto atau video yang sudah tidak dipakai kembali. Sebelumnya, channel Peduli Hukum masih dalam posisi 0 subscriber dan stuck di 8 atau 9 subscriber. Yang paling seru menurut saya bisa mengerjakan hal yang saya suka dan bisa punya tim yang bisa diajak kerjasama. Sebelumnya, video Peduli Hukum ada 0 dan sekarang udah lebih dari 15 video yang diupload. Target saya di bulan ini bisa mencapai 100 subscriber, dan harapan untuk kedepannya, semoga channel YouTube Peduli Hukum semakin dikenal oleh banyak orang dan bermanfaat untuk bangsa. Perkenalkan, nama saya Happy Aprilia Waliulu. Di sini saya berperan sebagai pembuat konten Instagram. Menjadi pembuat konten Instagram tersendiri adalah murni atas keinginan saya. Karena saya pribadi sangat suka membuat sebuah desain, sehingga saya merasa saya cocok untuk berada di tugas ini. Selama kurang lebih 2 minggu mengerjakan proyek hukumin, saya yang bertanggung jawab membuat konten Instagram merasa sangat enjoy. Awalnya belum ada postingan sama sekali dan pengikut di Instagram pun masih sangat sedikit. Setelah 2 minggu membuat konten hingga hari ini, akhirnya pengikut di Instagram pun meningkat menjadi 100 lebih pengikut dan jumlah postingan pun sudah lebih dari 15 postingan. Selama mengerjakan pembuatan konten Instagram, saya juga menghadapi beberapa kendala. Pertama, saya terkadang bingung harus membuat desain seperti apa. Kedua adalah keterbatasan kuota atau jaringan. Dan yang ketiga adalah karena rasa malas dalam diri saya sendiri. Namun walaupun begitu, saya tetap bisa mengatasinya. Saya mengatasinya dengan cara mencari referensi desain sebelum membuat desain, lalu membuat desain secepatnya sebelum kehabisan kuota atau jaringan menjadi lemot. Dan saya juga mengatasi rasa malas dalam diri saya dengan niat yang kuat untuk konsisten membuat konten tepat pada waktunya. Target saya yaitu, pertama, konten yang dibuat dapat dijangkau dan disukai oleh banyak orang. Kedua, dengan konten yang saya buat, pengikut Instagram akan meningkat. Ketiga, konten yang dibuat dapat dijangkau dan disukai oleh banyak orang. Saya juga berharap konten-konten saya akan lebih menarik, kreatif, dan informatif lagi dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kendra Atela Syafa dan saya bertugas sebagai pembuat video. Saya memilih tugas ini karena saya tertarik dan sebagai penambah pengalaman. Selama 2 minggu saya bertugas sebagai pembuat konten, saya menikmatinya. Pada awalnya, YouTube kami tidak memiliki video maupun subscriber. Namun sekarang, YouTube kami sudah memiliki 17 konten yang diupload per hari setiap hari Senin sampai Sabtu. Namun subscriber masih terhitung sedikit, yaitu 8 subscriber. Karena salah satu tugas saya adalah mencari gambar atau GIF, saya beberapa kali kebingungan mencari gambar dengan kualitas yang bagus, namun tetap sesuai dengan topik materi. Kendala lain yang saya alami yaitu rasa malas mengerjakan tugas. Saya mengatasi kendala pertama saya dengan meminta masukan dari rekan saya atau mencari dari sumber lain. Untuk video, saya mencari lewat Google Image atau Pinterest, dan GIF lewat Giphy atau Tenor. Kendala kedua saya atasi dengan membangun niat dan mengingat bahwa
kelalaian saya dalam bertugas dapat mempengaruhi rekan saya. Saya sendiri memiliki target, yaitu ingin menambah wawasan orang lain dengan konten kami dan menambah ketertarikan orang lain terhadap hukum. Halo semua, perkenalkan nama saya Meisha Kurniawati. Saya di sini sebagai admin Instagram. Saya menjadi admin Instagram adalah keinginan saya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Tugas saya selama 2 minggu ini sebagai admin Instagram yaitu memposting konten Instagram, menganalisa Instagram, memantau perkembangan Instagram, dan juga memberikan caption-caption menarik di setiap postingannya. Selama 2 minggu ini, saya tidak menemukan kendala apapun selain kendala jaringan saat pengiriman konten Instagram. Sebagai admin Instagram, saya harus lebih tahu tentang aplikasi Instagram dan juga harus lebih kreatif dalam menetapkan caption di setiap postingan konten yang saya posting. Pengalaman yang saya dapatkan dari tugas saya ini sebagai admin Instagram yaitu saya lebih tahu tentang aplikasi Instagram, saya lebih kreatif dalam memberi caption di setiap postingannya. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat di dunia kerja nanti. Saya berharap kedepannya saya lebih menjadi admin Instagram yang lebih bertanggung jawab dan lebih menguasai lagi tentang fitur yang ada di Instagram. Hai, perkenalkan nama saya Nazwa Aprilia. Di sini saya berperan sebagai penulis di web. Sebagai penulis di sini adalah keinginan saya. Tidak ada suruhan atau paksaan dari siapapun. Sebagai penulis selama 2 minggu ini, yang saya kerjakan adalah menulis artikel-artikel berdasarkan judul yang sudah ditentukan. Selama 2 minggu ini, saya belum menemukan kendala apapun. Sebagai penulis, saya harus menemukan ide-ide baru untuk ditulis di artikel sesuai judulnya. Cara mengatur waktu yang biasanya saya kerjakan di waktu luang agar bisa berpikir. Pengalaman selama ini menjadi penulis, saya menemukan hal-hal baru. Dari cara berpikir, berkreatif, berpikir untuk menemukan ide baru. Sebelumnya, tidak ada satupun tulisan. Lalu setelah 2 minggu ini, sudah ada tulisan-tulisan di website Peduli Hukum. Lebih dari 10 tulisan yang sudah saya buat bersama rekan penulis saya. Hal yang selama ini saya mendapatkan skill-skill baru, pengalaman baru. Harapan saya ke depannya, semoga saya bisa menjadi penulis lebih baik lagi dengan tulisan-tulisan menarik. Saya Rara Amelia sebagai admin penulis. Membuat website Peduli Hukum di Kekitaan, awalnya tidak ada tulisan maupun pembaca. Kemudian penulis Peduli Hukum mulai membuat artikel dan setelah 2 minggu sudah lebih dari 10 tulisan yang ada di website Peduli Hukum. Tugas saya adalah memeriksa tulisan dari penulis. Tulisan itu akan saya cek berapa plagiatnya, karena minimal plagiat 10% dan tulisan artikel itu plagiatnya masih di atas 10%. Jadi saya akan memperbaiki tulisan itu sampai plagiatnya sesuai target. Saya juga membaca materi dari tulisan yang akan dibuat artikel, karena nanti akan saya buat kesimpulannya. Kemudian tulisan yang sudah benar akan saya unggah di website Peduli Hukum, serta saya membuat desain depan artikel. Untuk kendalanya, saya gak tahu berapa banyak orang yang baca artikel itu dan berapa menit melihatnya. Kendala lain yaitu untuk memperbaiki plagiat artikel, banyak kata yang diubah sehingga tulisannya jadi lebih sedikit. Untuk solusinya, virus pembaca dan waktunya sudah saya tanyakan ke admin Kekitaan. Dan untuk tulisan artikel, saya meminta kepada penulis untuk membuat artikel lebih dari 300 kata. Target saya adalah pembaca artikel akan lebih banyak serta tulisan menjadi lebih baik setiap harinya. Sekian video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kunjungi media kami yang lain ya. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat.